warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Ahmad dari Prodi Keperawatan dengan NIM 125070312. Di sini saya akan memilih cerita dari novel Malioboro at Midnight. Saya akan membacakannya. Rasanya Yogyakarta sangat menyebalkan hari ini. Kota yang biasanya ramah dan hangat kini justru begitu dingin karena angin dari balkon kamar yang terletak di lantai 6 apartemen tiba-tiba berhembus dengan begitu kencang, membuat pintu kaca berdecit terdengar horor. Biasanya langit Yogyakarta akan terang dengan taburan bintang, tapi sepertinya malam ini langit akan menangis bersama Sera. Dari pijakan kakinya pada besi balkon, Sera bisa melihat pemandangan yang ada di depannya dengan jelas. Lampu-lampu dari rumah penduduk, jalan, kolam renang yang tengah di bawah, bahkan lampu pijar dari gerobak abang nasi goreng langganannya di pengkolan gang. Semuanya kelihatan dengan jelas, meskipun lama-kelamaan memburam karena air mata Sera lagi keluar dari pelupuk mata. If I jump now, will it helps me to forget the pain? Cukup lama melamun. Telapak kaki itu kembali menaiki besi balkon yang lainnya membuat tubuh Sera seolah melayang di udara. Besi balkon itu sekarang hanya menahan sebatas tulang keringnya. Kalau dia memajukan tubuhnya, bisa diyakini tubuh kurus itu akan meluncur ke bawah. Sambil meyakinkan diri, hidungnya menarik udara sebanyak yang dia bisa. Di detik terakhir, pintu unit Sera didobrak oleh seseorang hingga membuat alarm otomatisnya berbunyi nyaring yang membuat Sera refleks menarik tubuhnya dari besi pembatas. Balkon ke belakang. Dia jatuh ke dalam karena terkejut. Tubuhnya tersungkur dan kepalanya menghantam pintu kaca balkon. Sera meringis, kepalanya pusing. Suara berisik di depan pintu masih terdengar kacau. Gagal sudah rencana bodohnya malam ini. Sera berjalan cepat ke depan, menganga kaget waktu melihat siapa yang berhasil merobos masuk ke kamar apartemennya. Laki-laki yang sama sekali tidak Sera kenal. Lo ngapain di kamar gue? Sera berteriak nyaring dan berjalan ke arah laki-laki itu. Lo gila ya? Lo baru aja dobrak pintu kamar gue. Tahu nggak? Sera emosi saat melihat pintu terlepas dari engselnya. Semar lock yang dipasang oleh pemilik asli kamar sewaan ini juga jebol. Sera penasaran seberapa kuat laki-laki itu sampai pintunya bisa lepas seperti ini. Ini kamar gua. Lo ke laut? Apa ke laut? Kan kamar gua lantai 6. Kamar di sini gua keluar. Sera rasa laki-laki di depannya ini mabuk jika menilai dari omongannya yang melantur dan tubuhnya tidak seimbang. Dia bahkan menunjuk Sera sambil sesekali menunjuk langit-langit kamar dengan mata yang nyaris tertutup. Nama lo siapa? Kamar lo nomor berapa? Cepat jawab sebelum gue panggil security. Malioboro. Mabuk boleh, tolol jangan. Serius, nama lo siapa? Malioboro. Katanya tetap pada pendiriannya. Kesabaran Sera habis. Dia dorong laki-laki itu keluar dan berusaha menutup kamarnya dengan pintu yang sudah tidak bisa disebut sebagai pintu lagi. Persetan dengan semua tetangga satu apartemen yang akan terganggu. Sera benar-benar ingin teriak sekarang juga. Semua orang pasti pernah melakukan hal bodoh di dalam hidupnya, entah sengaja atau tidak. Kecerobohan biasanya akan tetap terjadi, mau seteliti apapun manusia, sebab sial tidak pandang bulu, tapi yang ini beda rasanya. Dia justru selalu mencari kesialan atau terus-terusan melakukan hal bodoh. Nyaris 3 kali dalam 2 minggu terakhir, dia akan duduk di warung Mami sambil menceritakan kebodohannya pada 3 temannya. Baginya juga sama bodohnya. Kali ini gue nggak nabrak gerobak bakso lagi. Gue benar-benar selamat sampai ke apartemen gue. Coba deh lo tebak, menurut lo kali ini gue ngapain? Ya mana gue tahu, burulah lo ngapain lagi hari ini? Yang pertama kali memberi respon adalah Capio L. Beren. Laki-laki dengan tinggi 173 cm dan rambut berwarna coklat hasil semir pakai pewarna rambut bungkusan.
Tubuh kurusnya dibalut sweater putih, joroknya ada noda bekas kuah lontong sayur di bagian dada. Kata gue, dia nabraknya bukan abang bakso lagi, tapi nyeruduk warung gudeg gocap kalau bener. Malia melempar sisa pisang gorengnya yang agak gosong dan mengenai kaos hitam laki-laki berambut hitam yang duduk di seberangnya. Hengki Amir. Teman Malio yang hobinya merosting orang lain. Aduh, keluh Hengki, lalu melempar balik gorengan itu. Yang benar nebaknya, masa gitu aja lo gak bisa nebak? Ya mana gue tahu, lagian lo lama banget tinggal cerita. Kapio menyahut dengan emosi. Lo nggak bungkus anak orang kan? Saut Edmund menyelidiki. Bungkus ke UGD kali, hahaha. Hengki menimpali perkataan Edmund. Laki-laki bule yang postur tubuhnya benar-benar bukan seperti orang Indonesia pada umumnya, dari namanya saja sudah terlihat jelas dia orang luar. Edmund Papitra. Malio membuka suara dan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya semalam. Gue salah masuk kamar. Lo tahu kan kamar gue nomor 6017? Karena semalam gue kelayangan, gue benar-benar gak bisa baca angka. Berkali-kali gue masukin passcode apart gue tapi gagal terus sampai 10 kali keblokir. Lah, sampai 10 kali. Keblokir lah itu pintu. Gue kesel tuh, mana puyeng banget. Gue tendang aja pintunya jebol deh. Taunya itu kamar tetangga gue nomor 6016. Ketiga temannya merespon seperti biasa, tertawa disertai sorakan-sorakan seperti, "Bego sih lu. Anjir, terus gimana, kasihan itu yang punya kamar. Gue jadi tetangga lo mah, gue tendang balik lo mah." Malia tertawa mendengar cibiran kawan-kawannya. Gue tahu gue salah, makanya hari ini gue mau gantiin pintu dia. Siapa sih tetangga lo? Perasaan samping kamar lo sih Okta. Bukan, sebelah kiri. Cewek gue nggak kenal karena jarang lihat dia. Jadi lo mau gantiin pintu dia? Iyalah, semalam dia teriak terus gue diseret security. Jadi gue janji bakal ganti pintunya hari ini. Kok lo inget sih, katanya mabuk, sempet-sempetnya janji gantiin pintu. Gue mabuk bukan geger otak, bego. Mau mabuk mabuk aja, otak gue tetep jalan. Lah, kalau otak lo jalan, lo nggak akan salah kamar. Perkataan Pio membuat Malio cengenges. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, Malio punya janji dengan si pemilik kamar untuk menggantikan pintunya hari ini. Laki-laki tinggi itu memilih pamit meninggalkan teman-temannya yang bersorak-sorak. GWS bro, semoga lo ditendang sama cewek itu. Malio rasa doa buruk dari Hengki tadi tidak manjur karena sekarang Malio telah berdiri di depan pintu kamar nomor 6016. Dan terheran-heran karena pintu yang semalam nyaris lepas itu kini sudah terganti dengan yang baru, mengilap dan menempel kuat pada engsel. Tok 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 tok. Malio mengetuk pintu di depannya. Ia harus memastikan pada tetangganya apa kejadian semalam hanya mimpi. Takutnya sudah percaya diri, tidak perlu ganti rugi, ternyata dia benar-benar merusak pintu itu. Laki-laki itu mulai bosan saat tidak ada jawaban dari dalam. Lagi-lagi ia mengetuk pintu agar pemilik kamar bisa segera keluar. Ia telah menyanyikan 3 lagu berbeda namun sang pemilik kamar tak kunjung keluar. Lo ngapain mau ngerusak pintu kamar gue lagi? Di lagu keempat yang akan Malio nyanyikan ada suara dari samping. Kanannya, oh itu dia si pemilik kamar. Perempuan berambut lurus sepunggung dengan tubuh tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Tingginya hanya sebatas dagu Malio. Dan kaki perempuan itu sepertinya tidak akan kuat menendang atlet taekwondo seperti Malio. Sekian dari saya, itu cuplikan dari novel yang saya baca. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.